berkah rezeki kita, berkah umur kita, berkah keluarga anak istri kita, berkah pekerjaan kita. Pengen nggak Pak? Pengen. Apa sih berkah sebenarnya? Berkah beda apa berkat? Kalau berkat menenteng. Berkah artinya bertambah kebaikan, ziyadatul khair, bertambah baik. Kalau hidup kita bertambah baik, insya Allah hidup kita jadi berkah. Beda dengan orang yang punya duitnya seabrek-abrek, masya Allah. Hartanya banyak tapi kurang mulu, kurang mulu tuh. Banyaknya aja kurang, apalagi sedikit. Itu berarti rizkinya atau hartanya tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang yang hidupnya berkah, walaupun dia punya rezeki sedikit, punya uang yang sedikit, tapi cukup tuh. Sedikit cukup, apalagi banyak tuh, itu orang berkah hidupnya. Alhamdulillah masih dikasih sehat walafiat. Ya Allah, itu orang banyak emang ya hartanya tapi berobat mulu. Naudzubillah. Kita masih untung dikasih sehat walafiat, sehingga dengan izin Allah kita bisa menghadiri pengajian malam ini. Alhamdulillah. Bagaimana agar kita mendapatkan berkah dengan izin Allah? Yang pertama, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa. Apa sih takwa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Imtisalul awamirillah wastinabun nawahi. Itu takwa. Orang yang hidupnya takwa, taat sama Allah, insya Allah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijamin sama Allah. Beda sama manusia. Kalau manusia mengejamin, kadang-kadang suka lupa, baru dijamin. Apa jaminnya? PPKHP. Kayak ketinggalan. Lupa ketinggalan. Itu jaminan. Apa jaminan? Sertifikat. Kalau Allah yang udah jamin, insya Allah pasti Allah kabul, pasti Allah ijabah. Bedanya kalau Allah, kalau enggak dijabah hidupnya, insya Allah nanti di akhirat. Apa jaminan orang yang bertakwa? Yakni Allah kasih jalan keluar, Allah kasih solusi dari kebuntuan hidupnya, dari kesulitan hidupnya. Allah kasih jalan keluar. Bahkan bukan cuma kasih jalan keluar, bukan cuma Allah kasih solusi, tetapi Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu orang yang bertakwa. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Udah apa lama itu ayat? Surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Itu jaminan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah hidupnya jadi berkah. Kemudian apa yang kedua? Orang yang mendapatkan berkah dengan izin Allah, yang kedua adalah kita memperbanyak bersyukur sama Allah. Memperbanyak bersyukur, berterima kasih sama Allah. Kalau orang enggak bersyukur, berarti itu orang enggak tahu terima kasih. Enggak terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, wa man yaskurin nas la yaskurillah. Apa artinya? Barang siapa yang enggak terima kasih sama manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak kita terima kasih. Kadang orang udah dibantu lupa. Banyakan lupa, ingat Pak, banyakan lupanya. Coba ingat tuh manusia. Makanya kita dianjurkan memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hidupnya senantiasa bersyukur kepada Allah, insya Allah Allah kasih rezeki yang berkah dan berlimpah. Masya Allah, rezekinya berkah dan berlimpah. Ini bukan kata saya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan langsung. Jadi orang yang bersyukur mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah dari Allah Subhanahu. Beda dengan orang yang nggak bersyukur, kebalikannya. Orang yang nggak bersyukur hidupnya akan mendapatkan azab dari Allah. Naudzubillah. Apa yang disampaikan oleh Allah? Wa ista'azzana rabbukum
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Tuh udah hafal banget dah pokoknya. Gak usah diartiin lagi. Yang penting tinggal prakteknya udah bersyukur. Masalah gampang banget ngomongnya, tapi syukurnya mah susah. Kadang ngeluh mulu, ngapa jadi begini sih, lockdown mulu, lockdown lagi, sepi banget dagangan tuh ya. Rumahnya job lagi sepi, semuanya pada sepi, takut corona tuh. Jadi ngeluh mulu yang ada tuh. Semakin kita ngeluh, semakin hidup kita semakin sulit tuh. Kepala jadi pusing, gak karuan jadinya. Mending kita bersyukur, alhamdulillah. Walaupun orang sibuk corona, takut ini, yang penting anak kita, keluarga kita sehat, jauhkan dari wabah corona. Gitu. Yang penting kita damain hati kita. Jangan jadi kacau jadinya. Dengar berita banyak corona, banyak penyakit, jadi pusing sendiri, stres, jadi banyak penyakit. Na'udzubillahi min dzalik. Kita dianjurkan memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, ini firman Allah dalam hadis qudsinya, qala Allah Ta'ala ya ibnu Adama innaka ma tazakkarni syakartani wa iza ma nasitani kafartani. Apa artinya kalau Allah Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, innaka ma tazakkarni, apabila engkau telah ingat kepada Allah, syakartani, berarti engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iza ma nasitani, apabila engkau lupa sama Allah. Sekarang manusia ingatnya sama Allah kalau lagi sakit, berbahaya. Ingat sama Allah kalau lagi dapat musibah, ingat sama Allah itu namanya. Ya Allah, ngapa gini emben sih? Itu susah teman hidup ya. Tuh ingat sama Allah. Ya Allah, ini jadi banyak memuji ya, jarang banget begitu mah. Iya, Ustaz ya, jarang. Tapi itu dia masih bagus sebenarnya mah. Lagi susah ingat Allah masih bagus itu mah. Kenapa masih bagus? Karena orang udah hidup susah, karena jauh dari Allah. Wah, kacau di maksiat. Malah jadi mabukan, malah kacau jadi itu. Malah jauh, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, agar hidup kita menjadi berkah, kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Setiap hari pasti kita banyak melakukan dosa. Ada orang yang setiap hari enggak dosa-dosa. Ya, dosa mah banyak banget. Kadang rumah juga dosa. Tahu-tahu mikirinnya kagak bener, tahu ngomongnya nggak bener, itu di rumah, belum lagi di keluar, belum lagi di HP. Na'udzubillah. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Rasulullah SAW sampaikan, innahu la yughanu ala qalbi. Apa artinya? Artinya innahu la yughanu ala qalbi, ketika Rasulullah SAW itu jenuh. Rasulullah hatinya malas. Maklum Rasul juga manusia. Rasulullah capek, butuh makan, butuh minum. Kadang Rasulullah cepet jenuh juga, hatinya males. Apa yang dilakukan Rasulullah? Wa inni astaghfir. Wah, Rasulullah beristighfar, mohon ampun kepada Allah, fil yaumi, dalam sehari, mi'ata marrat, yaitu sebanyak 100 kali. Itu Rasulullah SAW yang dicari masuk surga, setiap hari baca istighfar 100 kali. Nah, kita belum tentu masuk surga. Mencium bau surga aja belum tentu. Kira-kira istighfarnya ada gak pas 100 kali? 3 kali cakep banget. 3 kali udah cakep banget. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kapan? Habis sholat. Orang mahnya, astagfirullah, bapak lu mah. Karena astagfirullah bapak lu. Kita dianjurkan memperbanyak istighfar, insya Allah. Ya, orang yang memperbanyak membaca istighfar, Allah akan melampangkan hidupnya. Allah akan lapangkan hidupnya dari kesulitannya, dari kegundahannya. Dan Allah juga kasih rezeki dari arah yang enggak disangka, yang enggak diduga. Tuh, agar hidup kita insya Allah semakin berkah.
Apa selanjutnya agar kita hidupnya berkah dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita menjauhkan diri dari makanan yang haram. Tuh. Kadang kita jangan sampai lupa, naudzubillah. Mungkin doa kita sulit diijabah sama Allah. Barangkali mohon maaf ada harta yang haram yang kita makan. Kalau haram halal mah jelas Pak ya. Ini halal, ini haram. Jelas itu mengerti. Tapi kalau subhat, nah ini ribet nih. Subhat apa sih? Enggak jelas. Ini halal apa haram ya? Kan enggak jelas namanya itu. Masalah nunggu 1 juta. Wah, duit ini wah. Mudah ini mah rezeki namanya. Halal haram kalau rezeki boleh nemu itu 1 juta kemudian. Maya buat beli motor. Tuh, diambil Masya Allah tuh. Belum jelas itu lo kotoh barang temuan, nggak boleh kita belanjakan. Belum jelas halal haramnya. Itu subhat, kecuali diikhlasin sama yang punya, ketahuan yang punyanya. Kalau yang nggak jelas-jelas disebut harta subhat yang nggak jelas halal haramnya. Ini khawatir kita. Apalagi naudzubillah min dzalik, jangan sampai keluarga kita, anak istri kita dikasih nafkah dengan rezeki yang haram. Naudzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala sampai ke dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, agar hidup kita jadi berkah, tentunya disunahkan, dianjurkan memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Kira-kira Pak masih baca Quran gak nih? Wah, lupa dah. Kadang kita nih baca Quran kalau mau bulan puasa doang, kalau mau bulan Ramadan doang tuh. Karena udah masuk sawah juga udah mau habis. Kemarin 1 juz, 2 juz sampai berkali-kali khatam. Naudzubillah tuh. Itu tuh masih cakep. Ramadan baca Quran. Walaupun nggak pakai mic, sepi, pakai mic rumahnya nggak boleh di lockdown tuh ya. Ini jangan sampai Al-Quran dibukanya setahun sekali. Pada saat bulan puasa doang, pada saat bulan Ramadan doang. Ketika Ramadannya sudah pergi, itu Quran Masya Allah jangankan dibaca, dipegang juga kagak, buluk lagi itu Quran. Ya Allah, itu Quran dibacanya setahun sekali. Jadi pajangan taruh lemari, naudzubillah. Jangan sampai Quran di dalam lemari ini bertumpuk Pak, naudzubillah. Usahakan kita muliakan Quran. Quran beradanya di tempat yang tinggi, di atas kalau bisa. Jangan sampai itu Quran ditaruh di bawah. Wah, Masya Allah, ditutupin apa namanya sejadah, tutupin HP apa. Ya Allah, kita berusaha untuk memuliakan Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kitab yang membawa keberkahan, dan Quran adalah obat penyembuh bagi hati dan jasad. Insya Allah. Sedikit lagi, apa yang menyebabkan hidup kita berkah? Yakni kita bersedekah, berinfak, beramal jariah. Insya Allah akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang hidup berkah, dia bekerja di pagi hari. Orang yang bekerja di pagi hari akan didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu doa yang keberkahan itu ya. Makanya kalau pagi-pagi, kalau biasa mah jangan tidur, tapi kan susah. Kalau si malam kan kerja malam, dia tidur juga gitu. Nah, usahakan kerja di pagi hari agar kita didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu doa keberkahan. Yang terakhir, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kita agar hidup kita jadi berkah. Insya Allah. Mari kita berdoa banyak biar hidup kita berkah setiap hari. Walaupun suasana seperti ini, setelah kita lockdown wabah corona, mudah-mudahan di tempat ini, di tempat kita, di kampung kita, di kota kita senantiasa dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari yang namanya wabah, dari yang namanya penyakit, baik penyakit lahir maupun batin, wabil khusus virus corona dan virus-virus yang lainnya. Insya Allah kita baca doanya Pak Ibu Maria. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih lidini wa
wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi Allahumma aslih li dini wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Itu salah satu doa agar hidup kita jadi berkah. Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikilah agamaku yang menjadi pokok urusanku. Jadi kita ingin dibenerin agama kita, bukan agamanya, orangnya yang melaksanakan agama Islam, biar kita menjalankan agama yang benar itu. Wasili fidari, ya Allah lapangkanlah tempat tinggalku. Tempat tinggal saya berarti rumahnya pengen dilapangkan. Apa maksudnya dilapangkan ini? Agar rumah kita aman, agar rumah kita nyaman, tentram, damai, rumah yang bawa keberkahan, rumah yang mendatangkan rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa barik li fi rizki, ya Allah berkahilah rizki kami itu. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Sebelum akhir dalam acara ini, Pak boleh pantun nggak? Ada yang boleh? Udah serah dah mengatur udah. Iya, jalan-jalan ke kota Mekah. Jauh Pak ya? Sekarang udah kagak boleh haji Pak. Ya. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin bersembahyang berlama-lama. Apa yang sembahyang lama banget tuh? Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga pertemuan ini menjadi berkah, membawa rahmat buat kita bersama. Alhamdulillah. Satu lagi boleh bayar? Burung dara cendrawasih kudu dicari di Papua. Jauh dari Papua. Kagak. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita bertemu lagi di waktu yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.